Bab 1111 Dilema yang Nyata. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Waktu berlalu dengan cepat. Sebulan penuh telah berlalu sejak auranya pulih secara nyata. Aura antara langit dan bumi tidak tiba-tiba melemah suatu hari nanti, melainkan terus menguat. Setiap hari, saya bisa merasakan aura di seluruh dunia menjadi lebih kuat. Bagi semua beku, ini adalah kebahagiaan yang tak terbayangkan. Sekarang aura antara langit dan bumi 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jika terus meningkat, seberapa mengerikan dampaknya. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Selama periode waktu ini, dunia seni bela diri musim panas, yang perlahan-lahan sunyi, menjadi sangat hidup. Setiap hari, berita sensasional tersebar dari berbagai daerah. Seorang biksu tua mendapat pencerahan di daerah Jiangnan, dan dia mencapai 2 alam besar dalam seminggu, dan dia dipromosikan dari tahap Yuanying ke tahap Fit, mengejutkan dunia. Di daerah Huaibei, dilaporkan juga bahwa Yu Tianjiao telah berhasil melewati batas antara daftar dewa dan daftar surga, dan menaiki daftar surga, yang eksklusif untuk ibu kota utara Tianjiao. Hanya dalam 1 bulan, orang-orang luar biasa dari berbagai daerah di musim panas bermunculan seperti rebung setelah hujan. Kabarnya satu persatu cukup menggembirakan. Karena berita ini melambangkan bahwa zaman keemasan keabadian telah benar-benar tiba. Para biksu di generasi mereka tidak perlu lagi iri pada kejayaan dunia abadi ribuan tahun yang lalu. Kali ini, kesempatan ditempatkan di hadapan masing-masing biksu. Banyak biksu bahkan berpikir untuk terbang menuju keabadian. Ini adalah tujuan akhir dari kultivasi, dan sekarang mereka akhirnya dapat menghidupkan kembali harapan. Ketika situasi di luar sedang berjalan lancar, Fang Yu masih di rumah sendirian, masih menderita rasa sakit yang tak terbayangkan. 1 bulan kemudian, aura super di meridian pada dasarnya halus, dan rasa sakitnya hampir hilang. Namun rasa sakit yang tajam dari jiwa menjadi semakin menyakitkan seiring berjalannya waktu. Jika pada awalnya jiwa terkoyak oleh sepasang tangan, sekarang sudah ada banyak tangan di seluruh jiwa, merobek setiap bagian. Manusia tidak dapat menahan rasa sakit seperti ini. Bahkan Fang Yu menderita sakit selama sebulan terakhir. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain mengertakkan gigi. Tidak ada obat atau sihir yang bisa menghilangkan rasa sakit di jiwa. Satu-satunya cara adalah mati. Rasa sakit yang parah bahkan membuat Fang Yu tidak mampu menyelidiki situasinya sendiri. Pada saat ini, lapisan cahaya bersinar, hantu hampir transparan, menutupi bagian luar tubuh Fang Yu. Hantu ini perlahan mengembang dan menyusut dengan cepat. Tampaknya keadaannya sangat tidak stabil. Fang Yu menyadari hantu ini, dan dia juga memiliki spekulasi tertentu di dalam hatinya. Itu adalah tubuh roh Dao Agung yang awalnya diperoleh dari pria bermarga Ji di warisan Suan Yuanmen. Sejujurnya, selama ini peran tubuh roh Dao hanya tercermin pada Fang Yu yang keluar begitu saja, lalu ditampar oleh orang asli Sanning. Saat itu Fang Yu tidak memberikan respon apapun, tapi serangan balasan yang diderita oleh orang asli Sanning cukup serius, dan bahkan membuat Suan Yuanmen jatuh ke dalam lubang besar. Setelah itu, tubuh roh Dao sepertinya menghilang. Fang Yu tidak bisa merasakan keberadaannya, dan tidak menunjukkan efeknya dalam pertempuran. Tentu saja, jika rasa sakit saat ini disebabkan oleh tubuh roh Dao, maka efeknya akan terlihat jelas. Itu murni untuk meredam keinginan Fang Yu. Dalam beberapa hari terakhir, ketika rasa sakitnya sangat tidak nyaman, Fang Yu selalu mengingat adegan di mana seorang pria bermarga Ji memberinya tubuh roh Dao. Setelah mengenang beberapa kali, dia tiba-tiba menemukan, dia tidak dapat mengingat seperti apa rupa pria bermarga Ji. Dalam ingatanku, wajah pria bermarga Ji itu tiba-tiba menghilang. Dari segi pembicaraan, pria bermarga Ji itu tidak terlihat seperti orang jahat. Dia tidak akan tertipu olehnya, pikir Fang Yu. Fang Yu tidak terlalu lama bergumul dengan masalah ini. Tidak peduli apa peran tubuh roh Dao, baik atau buruk, tidak ada artinya sekarang. Dia hanya dapat bertahan hidup kali ini sebelum dia memiliki energi untuk mempelajari tubuh roh Dao. Bosnya belum pergi. Su Changge dan Ye Sengsui berdiri bersama di lantai atas bangunan bambu, melihat ke arah gunung belakang, dan bertanya. Ye Sengsui menggelengkan kepalanya dengan ringan, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Ketika Fang Yu mengantarnya dan Xiao Fengling pergi hari itu, wajahnya sangat buruk, dan ada keringat di dahinya. Dia belum pernah melihat sikap ini sejak dia mengenal Fang Yu. Dalam kesannya,
Fang Yu selalu meremehkan, bahkan sedikit malas, tidak peduli kapan dan lawan buruk macam apa yang dia hadapi. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Fang Yu, yang pikirannya sempurna seperti dewa, sepertinya benar-benar menemui kesulitan. Su Changge menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya ingin pergi ke gunung belakang untuk melihat situasi bos. Tuan Fang memerintahkan, sebelum dia keluar, jangan dekati dia. Kata Ye Sengsui, tapi tidak ada yang melihat. Bos butuh bantuan jika terjadi kesalahan, bagaimana jika saya tidak dapat menemukan seseorang? Su Changge mengerutkan kening. Nona Su telah melindungi hukum untuk Tuan Fang yang berjarak 100 meter dari bosnya. Ye Sengsui berkata dengan lembut. Su Changge tertegun sejenak. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tidak berbicara. Dengan bakat bos, jika kamu berhasil melewati kali ini, kekuatanmu pasti akan meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Su Changge mendengus dan berkata, pada saat itu, kekuatan luar yang telah pulih karena pemulihan energi spiritual mereka, semua harus berlutut lagi. Puncak gunung belakang berjarak sekitar 100 meter di sebelah kiri Fang Yu. Su Lengyun bermeditasi di tempat, tapi menatap lurus ke sosok Fang Yu. Dia telah melindungi hukum di sini selama sebulan dan memperhatikan situasi Fang Yu selama periode ini. Selama Fang Yu tidak normal, dia akan segera melangkah maju. Seiring berjalannya waktu, Su Lengyun menatap mata Fang Yu dan menjadi lebih khawatir. Dia yakin Fang Yu dapat mengatasi krisis apapun. Tapi kali ini, masalahnya sepertinya ada pada Fang Yu sendiri. Sebagai orang luar dengan basis kultivasi rendah, Su Lengyun tidak bisa membantu dengan sedikit bantuan, jadi dia hanya bisa melihat Fang Yu menanggungnya sendirian. Hal ini membuatnya tidak hanya khawatir, tetapi juga menderita. Kakak Yu, kamu harus segera sembuh. Su Lengyun berdoa dalam hatinya. Daerah lain sangat ramai, dan dunia seni bela diri ibu kota utara secara alami tidak akan damai. Sejak auranya mulai pulih, berita ledakan telah menyebar dari setiap keluarga dan sekte dalam sebulan terakhir. Beberapa keluarga tingkat menengah dan bawah yang sebelumnya tidak terkenal telah menyelesaikan lompatan yang sangat mengerikan hanya dalam 1 bulan. Di antara mereka, 2 keluarga yang paling menarik perhatian adalah keluarga Bai dan keluarga Ouyang. Keluarga Bai selalu berada di tingkat menengah dalam keluarga seni bela diri utara, dan tidak dapat dianggap sebagai menengah atas atau menengah ke bawah. Itu yang di tengah. Dibandingkan dengan 8 keluarga paling terkenal gelombang www.novelringan.com, gelombang keluarga Bai tertinggal jauh. Di Beidou, keluarga Bai bahkan tidak bisa masuk 30 besar. Tapi setelah pemulihan aura dimulai, berita dari keluarga ini mengejutkan seluruh dunia seni bela diri ibu kota utara. Selama 1 bulan berturut-turut, para pembudidaya keluarga Bai menerobos alam besar setiap hari. Hanya dalam 1 bulan, keluarga Bai memiliki 10 biksu di tahap integral, dan hampir 50 biksu di tahap dewa, dan ada banyak biksu di tahap berikutnya. Kekuatan seperti itu, bahkan ketika 8 keluarga besar berada di masa kejayaannya, tidak ada keluarga yang dapat menandinginya, termasuk keluarga Wang. Adapun keluarga Ouyang. Namun, dalam sebulan terakhir, reputasi keluarga Ouyang tiba-tiba menjadi sangat keras. Di daftar teratas, ada 18 Tianjiao yang bermarga Ouyang. Di daftar suci, 5 nama dari keluarga Ouyang juga muncul. Dengan 2 poin ini, keluarga Ouyang dapat menjadi yang terdepan dalam keluarga seni bela diri utara saat ini. Dari keluarga yang kurang dikenal hingga mengguncang ibu kota utara, hanya butuh waktu 1 bulan. Inilah keajaiban yang dihasilkan oleh pemulihan aura. Selain 2 keluarga besar tersebut, masih banyak keluarga lain yang dulunya termasuk kelas menengah dan ditindas oleh 8 guru agung, namun kini mereka telah muncul dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan untuk ranah sekte, para jenius top bermunculan tanpa henti. 30 teratas dalam daftar teratas pada dasarnya telah berpindah tangan. Beberapa teratas dalam daftar suci tidak banyak berubah, tetapi setelah 10, mereka juga berubah dengan cepat. Semua biksu tahu bahwa dengan pulihnya aura, pola dunia seni bela diri ibu kota utara, dan bahkan dunia seni bela diri musim panas yang terik, pasti akan berubah secara drastis. Banyak kekuatan yang tidak dapat mengikuti era ini akan musnah dalam gelombang pemulihan aura ini. Dan perusahaan baru seperti keluarga Bai dan keluarga Ouyang harus menginjakkan kaki di panggung sejarah dan menjadi penguasa baru dunia seni bela diri ibu kota utara. Selama ini,
arah opini publik telah mendorong keluarga Bai dan keluarga Ouyang ke posisi yang sangat tinggi. Sedangkan untuk keluarga Lin, ada 7 dari 8 keluarga lainnya, semuanya sepertinya terlupakan. 2 hari yang lalu, Bai Hengchuan, kepala keluarga Bai, bahkan membuat pernyataan publik, keluarga Bai kami tidak bisa dibandingkan dengan keluarga manapun. Keluarga pertama hanyalah sebuah nama. Kami tidak jarang. Keluarga Lin memilikinya dengan kuat di tangan. Di sini, keluarga Bai kami hanya akan menjadi keluarga super di atas semua keluarga. Ucapan ini langsung mengenai keluarga Lin, dan penghinaan serta sarkasme dalam kata-katanya cukup jelas. Namun saat ini, tidak ada yang mengira ada masalah dengan ucapan Bai. Berbicara tentang Bai Hengchuan, mencapai terobosan di dunia dalam waktu 1 bulan, dan sekarang berada di peringkat ke-9 dalam daftar suci. Sedangkan untuk keluarga Lin, meski banyak orang yang berhasil menerobos, hanya ada 1 orang yang masuk daftar suci. Adalah Lin Chao, yang tertua dari keluarga Lin, yang berada di urutan ke-17 dalam daftar suci. Ini adalah kesenjangan yang sangat intuitif. Pada awalnya, keluarga Lin mengandalkan perlindungan kuat Fang Yu dan naik ke posisi keluarga pertama, menyebabkan banyak kekuatan diam-diam membenci. Sekarang, Nor tidak tahu berapa banyak kekuatan yang berpikir untuk menginjak keluarga Lin. Atas sarkasme Bai Hengchuan, keluarga Lin tidak menanggapi. Situasi ini tentu saja mengundang banyak ejekan. Wajahku diinjak oleh keluarga Bai, dan aku bahkan tidak berani berbalik. Aku benar-benar penakut. Dia adalah anak kedua dari 10.000 tahun yang meninggalkan Fang Yu. Itu tidak ada bandingannya dengan keluarga Bai saat ini. Di mana kamu berani menjawab? Memang benar, Fang Yu tampaknya telah menghilang sejak kebangkitan energi spiritualnya. Wajar jika keluarga Lin menjadi manusia dengan ekor terpotong. Segala macam pendapat tidak ada habisnya. Ada juga tentang keluarga Lin dan Fang Yu. Sekarang orangnya dihidupkan kembali, banyak kekuatan tersembunyi telah muncul, dan Fang Yu tidak dapat lagi membuat gelombang di ibu kota utara. Jadi Fang Yu tidak punya kabar segera. Bukankah dia takut akan menetap pada musim gugur? Jika Fang Yu berani bangkit seperti sebelumnya, dia pasti harus menderita. Ada banyak pembicaraan di luar, dan suasana di rumah Lin juga sangat khusyuk. Patriark, keluarga Bai telah mengirimi kami undangan untuk menghadiri jamuan makan keluarga mereka. Seorang penjaga masuk ke lobi dan menyerahkan surat undangan kepada Lin Zengqiong yang duduk di tempat pertama. Orang yang diutus oleh keluarga Bai masih menunggu di luar, mari kita beri jawaban sekarang. Lin Zengqiong mengambil surat undangan itu, melihatnya, lalu mengesampingkan surat undangan itu, tampak cemberut. Pencapaian keluarga Bai pada level ini hanyalah penindasan. Patriark, kita masih harus pergi, sekarang keluarga Bai sudah terkenal, jika kamu tidak pergi, opini publik di luar tidak tahu apa yang akan dikatakan keluarga Lin tentang kita. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh, aku keberatan, pergi, aku hanya akan dipermalukan secara langsung, jadi lebih baik jangan pergi. Seseorang segera berkata, bagaimana dengan penghinaan tatap muka, kita bisa mengembalikannya. Lebih baik daripada di rumah dan ditertawakan ribuan orang. Seseorang berkata dengan penuh semangat. Apakah akan pergi ke jamuan makan? Ada pendukung, dan selalu ada perselisihan. Lin Zengqiong ragu-ragu sejenak dan melihat ke samping Lin Zengsu. Setelah auranya pulih, budidaya Lin Zengsu mencapai puncak tahap transformasi dewa, hanya selangkah lagi dari tahap konjugasi. Zengsu, bagaimana menurutmu? Lin Zengqiong bertanya. Wajah Lin Zengsu dingin dan dia berkata, pergilah, kamu tetap harus pergi. Mendengar kata-kata Lin Zengsu, Lin Zengqiong mengangguk dan berkata kepada penjaga, beritahu keluarga Bai bahwa kita akan pergi ke perjamuan tepat waktu. Penjaga itu mundur. Setelah mengambil keputusan, lobi dengan cepat menjadi tenang. Lin Zengsu, orang arogan pertama dari keluarga Lin, juga merupakan calon patriark yang ditunjuk oleh Fang Yu, dengan hak berbicara yang tinggi. Maoksu, tahukah kamu, bagaimana situasi Tuan Fang sekarang? Saat ini, seseorang bertanya. Lin Zengsu melirik pria itu dan berkata, dia tidak bisa meninggalkan rumahnya dalam waktu singkat. Kali ini, keluarga Lin kita, harus mengandalkan diri kita sendiri. Begitu ucapan ini keluar, banyak wajah Lin berubah. 2 hari lagi telah berlalu. Dalam 2 hari terakhir, ada 2 berita eksplosif lagi. Berita pertama adalah tentang Fang Yu.
Rumor yang muncul entah dari mana, mengatakan bahwa Fang Yu terluka parah dan kini mundur di rumah dan tidak akan muncul dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, alamat Fang Yu juga terungkap. Beidou 101. Setelah berita itu keluar, banyak biksu yang bertepuk tangan. Mereka membenci Fang Yu yang mengabaikan aturan. Sekarang Fang Yu terluka parah, tentu saja itu adalah hal yang baik bagi mereka. Bukankah orang yang menyebarkan berita itu jelas-jelas ingin memikat kekuatan yang membenci Fang Yu untuk memanfaatkan cedera serius Fang Yu untuk datang ke pintu untuk membalas dendam? Kali ini, ada balas dendam, dan ada keluhan. Tentu saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kebanyakan biksu biasa di Beidou. Bagaimanapun, Fang Yu terutama menyinggung keluarga besar itu, serta beberapa sekte Daxilin dan Xiao Dongshan. Berita terbaru kedua sebenarnya terkait dengan Fang Yu. Artinya, 4 tetua yang berlatih di luar keluarga Wang pada tahun-tahun awal mengumumkan kembalinya mereka ke keluarga Wang pada hari yang sama. Ketika keluarga Wang dihancurkan oleh Fang Yu sendirian, ketiga tetua menjaga keluarga Wang. Sekarang, keempat tetua semuanya telah kembali. Konon 2 sesepuh telah mencapai alam Mahayana, dan 2 lainnya berada pada puncak masa Fit. Kembalinya keempat orang ini melambangkan kebangkitan keluarga pertama sebelumnya. Menurut laporan, setelah keempat tetua kembali ke keluarga Wang, Lei Ting sangat marah melihat situasi keluarga Wang saat ini. Kemudian hubungi berita cedera serius Fang Yu. Banyak orang yang tahu bahwa pertunjukan besar pertama setelah resusitasi Reiki akan segera dipentaskan. Villa hutan tersembunyi. Guru, Tuan Fang masih mundur di rumah dan masih belum ada pergerakan. Jawab Zheng Ze. Huaixu mengerutkan kening, memegangi punggung tangannya, memandangi pemandangan gunung di depan, tanpa berbicara. Guru, meskipun beritanya tersebar, tidak ada seorang pun yang cukup berani untuk menemukan rumah Tuan Sang, bukan? Zheng Ze berkata, demi prestise Tuan Fang. Kamu tidak boleh berpikir seperti ini, kata Huaixu dengan sungguh-sungguh. Dalam sebulan terakhir, mentalitas para biksu sepanjang musim panas telah membengkak. Orang-orang dari keluarga Wang yang kembali harus memiliki mentalitas yang sama. Mereka akan menemukan saudara Fang, ini hanya masalah waktu. Ekspresi Zheng Ze juga menjadi serius, dan dia bertanya, Tuan Fang memiliki masalah fisik kali ini. Hanya kami yang tahu, Tuan Bai dan orang-orang di sekitar Tuan Fang, siapa yang mengirim berita. Petik 2. Huaixu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas berat, matanya penuh kekecewaan dan kesedihan. Akulah yang membocorkan masalah ini. Huaixu berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Zheng Ze berubah dan dia berkata, Guru gelombang www.novelringan.com gelombang kamu. Aku sudah memberitahu orang-orang yang seharusnya tidak menceritakan hal ini tentang ini. Huaixu berbisik, seolah dia jauh lebih tua. Selain yang disebutkan oleh Zheng Ze, ada orang lain yang mengetahui bahwa Fang Yu memiliki masalah fisik dan sedang mundur. Itu adalah Ouyang Xiuyuan. Huaixu ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya memberitahunya. Hingga hari ini, kabar tersebut telah menyebar langsung ke Beidou. Hal pertama yang dipikirkan Huaixu adalah Ouyang Xiuyuan. Karena dia punya firasat ketika mendengar Ouyang Xiuyuan menanyakan keberadaan Fang Yu. Tapi dia tetap memberitahu Ouyang Xiuyuan. Inilah yang membuat Huaixu sangat menyalahkan diri sendiri. Xiuyuan, apa yang kamu inginkan? Huaixu melihat ke depan, kesedihan di matanya perlahan menghilang, dan digantikan oleh sikap dingin dan tekad. Tuan Daokong, saya telah menyebarkan berita ini, dan saya yakin para tetua keluarga Wang akan segera tidak bisa duduk diam. Di area villa di tengah ibu kota utara, terdapat sebuah rumah besar yang baru dibangun. Ini adalah rumah besar milik orang baru di ibu kota utara, keluarga Ouyang. Dekorasi interior bangunan ini berbeda dengan keluarga pada umumnya, gayanya sangat mewah, bahkan tata ruang aulanya seperti aula istana. Pada saat ini, orang yang duduk di bagian atas aula bukanlah Patriark Ouyang Xiuyuan, tetapi seorang pria dengan rambut perak. Orang ini berjubah putih, tampak muda, berwajah tampan, dan pupil matanya berwarna kuning. Dia menundukkan kepalanya sedikit, menatap Ouyang Xiuyuan yang berlutut di depannya, tanpa berbicara. Tuan Daokong, apakah menurut Anda para tetua keluarga Wang dapat membunuh Fang Yu? Tanya Ouyang Xiu ragu-ragu, melihat Daokong tidak berbicara, maka kamu harus melihat apakah Fang Yu benar-benar terluka parah. Daokong berkata dengan ringan. Ouyang Xiu menelan ludah dan berkata,
jika para tetua keluarga Wang bukan lawan, maka kita. Apakah menurutmu aku adalah lawan Fang Yu? Dao Kong menyela Ouyang Xiuyuan, dan bertanya sambil tersenyum. Menyentuh mata kuning ini tanpa sedikit pun emosi, seluruh tubuh Ouyang Xiuyuan terasa dingin, dan segera menjawab, Fang Yu, bagaimana bisa dia menjadi lawan Tuan Dao Kong? Dao Kong mengalihkan pandangannya, melihat ke depan, dan berkata, jangan khawatir, Fang Yu telah menghancurkan dunia semi-spiritualku, aku tidak akan membiarkannya pergi. Tapi aku masih harus menunggu. Jika saya berhasil mendapatkan warisan orang itu, dunia ada di tangan saya. Untuk saat ini, saksikan saja belalang ini menari di ibu kota utara. Ouyang Xiuyuan memandang Dao Kong, matanya penuh ketakutan dan sentuhan kerumitan. Keluarga Ouyang, sesuai keinginan mereka, berdiri kokoh di ibu kota utara, dan bahkan menjadi fokus. Tapi saat ini, Ouyang Xiuyuan tidak merasa senang. Situasinya sepertinya sudah melenceng dari ide awalnya. Keluarga Ouyang memang telah menjadi keluarga teratas di ibu kota utara, tetapi yang disebut Tianjiao dalam keluarga, yang disebut kekuatan daftar suci. Faktanya, mereka sama sekali bukan anggota keluarga Ouyang. Orang-orang ini semua diperas oleh Dao Kong, dan selain menggunakan Ouyang sebagai nama keluarga mereka, mereka tidak ada hubungannya dengan darah keluarga Ouyang. Keluarga Ouyang yang sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat sama sekali. Keluarga Ouyang saat ini secara nominal adalah keluarga Ouyang, tapi nyatanya, itu sudah menjadi telapak tangan Dao Kong. Ouyang Xiuyuan bukannya tidak sadar akan situasi ini. Tapi sekarang, dia tidak punya jalan untuk kembali. Tuan Ji yang telah menghubunginya sebelumnya hanyalah bawahan Dao Kong, dan kekuatan Dao Kong mungkin sebanding dengan Fang Yu. Demi nyawanya sendiri dan nyawa kerabatnya, Ouyang Xiuyuan sudah menunggangi seekor harimau dan hanya bisa menerima perintah dari Dao Kong. Jangan khawatir, posisi patriark sekarang adalah milikmu, dan akan menjadi milikmu di masa depan. Dao Kong tiba-tiba berkata. Ouyang Xiuyuan gemetar dan segera menundukkan kepalanya. Kamu banyak membantuku. Selama aku tidak melakukan kesalahan besar, aku tidak akan menyakiti hidupmu. Dao Kong melanjutkan dengan senyuman di wajahnya. Saya mengerti, Tuan Dao Kong. Ouyang Xiuyuan menundukkan kepalanya dan menjawab. Beidou nomor 101, di depan gerbang. Sejak alamat Fang Yu terungkap, banyak perbuatan baik datang ke gedung legendaris ini dan melihat ke dalam. Saat ini, di dalam mansion, di belakang gunung. Kondisi Fang Yu sama seperti sebelumnya, masih sangat kesakitan. Hantu di permukaan tubuhnya masih berubah. Fang Yu bermeditasi di tanah, matanya tertutup rapat, dan mengertakkan gigi untuk menahan rasa sakit parah yang telah berlangsung selama lebih dari sebulan. Masa lalu telah membuatnya terbiasa dengan rasa sakit ini. Dengan cara ini, rasa sakitnya tampaknya bisa diterima. Namun bagaimanapun juga, rasa sakit ini sangat mempengaruhi kemampuan Fang Yu untuk bergerak, dan gangguannya masih besar. Su Lengyun masih berjarak 100 meter, diam-diam memperhatikan Fang Yu. Di gerbang pada sore hari, dua pria berjubah hitam dan emas, dengan tim beranggotakan 50 orang, berdiri di depan gerbang. Semuanya adalah biksu. Di bagian dada pakaian mereka, tertulis kata, Raja. Kelompok orang ini tampak serius dan suka membunuh. Keluarga Wang, tentu saja, sudah banyak biksu berkumpul. Melihat pemandangan ini, ekspresi para biksu tersebut menjadi heboh. Keluarga Wang sangat ingin Fang Yu melakukannya. Kebencian yang dinantikan dunia seni bela diri Beidou akhirnya berakhir. Kedua tetua yang berdiri di depan tim adalah dua tetua yang kembali ke keluarga Wang kali ini, tetua keempat dan tetua ketujuh. Basis budidaya kedua tetua ini berada pada puncak masa fit. Fang Yu, kamu menyakiti ahli warisku dan menginjak-injak martabat keluarga kerajaan saat kita pergi hari itu. Tetua ketujuh membuka mulutnya dengan ekspresi dingin, memperkuat suaranya yang menyebalkan. Hari ini, kami akan memberimu gigi ganti gigi dan membiarkanmu membayar harga yang pantas kamu terima. Setelah mengucapkan kalimat ini, tidak ada respon. Keduanya saling memandang, mata mereka penuh niat membunuh. Karena tidak ada yang merespons, silakan. Pada saat ini, beberapa orang di mansion berkumpul bersama, dan mereka semua mendengar kata-kata tetua ketujuh dari keluarga Wang. Sekelompok pria yang tidak tahu malu berlari ketika tuannya sedang tidak enak badan. Ketika tuannya dalam keadaan sehat, mengapa mereka tidak datang dan mati? Xiao Fengling berkata dengan marah.
Wajah Zhao Zinan pucat dan sedikit takut, dan bertanya dengan suara rendah, haruskah saya memberitahu saudara Fang Yu tentang masalah ini? Petik 2. Situasi Tuan Fang belum membaik, dan dia tidak boleh diganggu sekarang. Ye Sengshui menggelengkan kepalanya dengan kuat. Biarkan aku pergi. Pada saat ini, seorang valet dengan rambut ungu panjang muncul dari belakang. Tangan valet kini telah pulih sepenuhnya. Kedua lelaki tua itu memiliki basis kultivasi puncak pada periode Fit, sangat kuat. Xiao Zi, kamu bukan lawan mereka, jadi lupakan saja. Xiao Fengling berdiri di bangku dan berkata. Wajah valet tenang dan berkata, jika aku tidak pergi, siapa lagi yang bisa pergi? Aku berhutang nyawa pada Fang Yu, dan aku bisa membayarnya kembali sekarang. Mendengar kata-kata ini, wajah orang lain yang hadir menjadi sangat berat. Sky Eater berbaring di atas kepala Zhao Zinan, menguap malas, dan mengibaskan ekornya. Tetua ketujuh dari keluarga Wang menggunakan Zenki untuk memperkuat, dan Fang Yu di gunung belakang secara alami mendengarnya. Fang Yu mengangkat kepalanya dan memandang Su Lengyun di kejauhan. Saat ini, Su Lengyun telah berdiri, siap menemukan Ye Sengshui. Lengyun, kemarilah. Fang Yu berteriak lemah. Ekspresi Su Lengyun berubah, dan dia segera terbang ke depan Fang Yu. Kakak Yu. Su Lengyun menatap wajah Fang Yu yang agak pucat, matanya penuh tak tertahankan. Orang-orang dari keluarga Wang datang ke sini, tidak ada di antara kalian yang perlu maju, kata Fang Yu. Lemparkan anjing hitam itu ke depan mereka, dan tidak apa-apa. Su Lengyun tertegun sejenak, lalu mengangguk, lalu memandang Fang Yu dengan prihatin, lalu berbalik dan pergi. Di luar gerbang, kedua tetua keluarga Wang bertukar pandang, dan kemarahan mereka meledak. Basis budidaya puncak selama periode Fit sangatlah kuat. Bahkan jika mereka membawanya, kelompok biksu dari keluarga Wang yang berdiri di belakang tidak memiliki darah di wajah mereka dan tubuh mereka gemetar. Kedua tetua itu mengangkat tangan, mencubit hukum, dan bersiap untuk meledakkan ke arah pintu depan. Saat ini, dua gerbang batu di depan perlahan terbuka. Wow, bola hitam seukuran kepalan tangan terbang keluar dari celah pintu. Kedua tetua keluarga Wang segera mundur beberapa langkah seolah-olah mereka sedang mendekati musuh. Putus asa, kelompok benda hitam ini jatuh ke tanah di depan kedua tetua. Saya melihat lebih dekat dan menyadari bahwa ini adalah anjing peliharaan. Seekor anjing hitam kecil berbulu. Setelah melihatnya dengan jelas, wajah kedua tetua keluarga Wang sedikit berubah, dan kemudian mereka terbakar amarah. Pada saat ini, Fang Yu benar-benar melemparkan seekor anjing hitam. Bukankah ini jelas merupakan provokasi bagi mereka? Wow, apalagi saat ini gelombang www.novelringan.com gelombang anjing hitam kecil ini menggonggong beberapa kali sambil mengibaskan ekornya ke arah mereka, sepertinya mereka tidak terkejut dengan nafasnya. Brengsek, kekuatan telapak tangan ini tak tertahankan bahkan bagi seorang kultivator di tahap transcendental. Ledakan, dalam sekejap, tanah di depan gerbang itu meledak dan runtuh. Semua orang mengira ini murni tindakan melampiaskan kemarahan sesepuh ketujuh. Tapi saya tidak memikirkannya, hanya sedetik berikutnya. Aum, raungan seperti binatang datang dari depan. Di tengah asap dan debu, bayangan hitam setinggi 2 meter muncul. Tujuannya, tunjuk ke tetua ketujuh dari keluarga Wang. Ekspresi tetua ketujuh berubah, dan dia segera ingin kembali. Namun saat ini, penglihatan di depan matanya menjadi gelap gulita. Teriakan ngeri datang dari belakang. Mereka melihat di depan tetua ketujuh, ada mulut terbuka lebar. Retakan. Detik berikutnya, seluruh tubuh tetua ketujuh ditelan oleh mulut ini. Semua orang melihat dengan seksama, dan seekor anjing hitam muncul di depan mereka. Mata anjing hitam itu bersinar dengan cahaya biru, dan tubuhnya seperti mastif Tibet. Setelah mulutnya tertutup, tidak ada bedanya dengan anjing biasa. Tapi satu pembukaan, bisa menjadi sangat besar. Monster macam apa ini? Kali ini, anjing hitam itu membuka mulutnya lagi. Tujuannya adalah 4 tetua yang berdiri di samping dengan linglung. Apa? Keempat tetua berseru dan segera menunjukkan keterampilan tubuh mereka, ingin melarikan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Retakan, mulut anjing hitam itu kembali tertutup. Tetua keempat dari keluarga Wang juga tertelan di mulutnya dan menghilang. Hanya dalam beberapa detik, kedua tetua di puncak periode Fit menghilang dalam pandangan penuh. Para biksu di sekitar yang menyaksikan kegembiraan itu semuanya kaku saat ini,
dan mata mereka penuh dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Keduanya adalah dua tetua keluarga Wang, dengan basis budidaya puncak periode Fit. Mereka mengira bisa melihat pertempuran yang mengerikan. Tapi saya tidak menyangka, Fang Yu, yang dikabarkan terluka parah, bahkan tidak menunjukkan wajahnya, tetapi dua tetua agresif dari keluarga Wang telah pergi. Ditelan monster di depanku seperti Mastiff Tibet. Sekelompok pria berseragam berjubah hitam dan emas yang berdiri di belakang para tetua masih dalam kondisi yang sulit dipercaya. Mereka percaya bahwa kedua tetua itu belum mati, dan mereka pasti bisa membuka monster ini dan muncul kembali di mata mereka. Namun, mereka tidak bisa lagi merasakan aura milik kedua tetua ini. Pesan ini memberitahu mereka, kedua tetua, saya khawatir mereka benar-benar mati. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Semua ini terjadi begitu cepat. Itu hanya makhluk yang menyerupai anjing, bagaimana bisa membunuh kedua tetua di puncak masa Fit? Kedua tetua ini sangat kuat yang baru saja kembali dari latihan. Terlebih lagi, mereka saat ini adalah 4 kekuatan tempur teratas keluarga Wang. Itu dia, para biksu dari keluarga Wang yang hadir masih tidak percaya ini. Pada saat ini, binatang kosong di depannya mengeluarkan suara gemuruh di tenggorokannya. Matanya, menatap biksu lain dari keluarga Wang di depan, bersinar dengan cahaya biru. 50 biksu dari keluarga Wang hanya merasa kedinginan, seperti jatuh ke dalam gua es. Di sini, balas dendam untuk para tetua. Seseorang berteriak dengan berani, itu hanya binatang buas. Jika kita bekerja sama, kita pasti bisa membunuhnya. Pergi bersama, suara penyemangat keluar satu demi satu, memadamkan gagasan banyak orang yang melarikan diri. Mereka semua menatap Skicewing Beast di depan, mata mereka berubah dari panik menjadi tegas. Ya, itu hanya seekor anjing besar. Mereka tidak boleh lari dengan suram. Ledakan, 50 biksu dari keluarga Wang melepaskan energi mereka yang sebenarnya bersama-sama, dan momentumnya seperti pelangi. Mereka mengeluarkan senjatanya sendiri dan bergegas maju. Tetapi pada saat ini, binatang pengunyah kosong itu menendang punggungnya dan tubuhnya bergegas ke depan. Memanggil, kecepatannya sangat cepat sehingga hanya bayangan yang terlihat. 50 biksu dari keluarga Wang membuka mata lebar-lebar dan melihat pemandangan itu dengan ngeri. Dan kali ini, ukuran mulutnya terbuka, seperti gua besar, cukup untuk menampung 50 gua. Apa? Banyak biksu dari keluarga Wang yang begitu ketakutan hingga mereka akan mundur sambil berteriak. Masih banyak orang yang secara tidak sadar meledakkan energi aslinya ke depan. Tapi ki yang menyebalkan ini meledak ke dalam mulut binatang pengunyah udara itu, seperti diledakkan ke dalam lubang hitam tak berujung, bahkan tidak ada suara yang dihasilkan. Retakan, sedetik kemudian, mulut berlebihan binatang pengunyah kosong itu tiba-tiba tertutup. Setelah menutup mulutnya, ia menyusut dengan cepat dan kembali ke tampilan aslinya. Dan sekelompok biksu dari keluarga Wang yang mengenakan jubah emas hitam. Semuanya menghilang, tidak ada yang selamat. Melihat pemandangan tersebut, sekelompok orang di sekitar yang menyaksikan keseruan tersebut tak bisa lagi tenang. Kaki banyak orang gemetar, hampir lemas ke tanah. Adegan ini, bagi mereka, terlalu mengerikan dan menakutkan. 3. Monster ini hanya membutuhkan 3 suap untuk memusnahkan semua tim yang datang ke keluarga Wang untuk bertanya. 2 di antaranya adalah sesepuh yang telah berlatih di luar selama bertahun-tahun dan baru saja kembali. Tim ini bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Pembunuhan instan, adegan seperti itu tidak pernah terdengar, tidak terlihat terlalu ajaib. Bersendawa, ketika semua orang begitu ketakutan hingga mereka tidak dapat berdiri, binatang pengunyah langit yang berdiri di sana tiba-tiba cegukan. Apa? Pada saat ini, beberapa orang yang sudah sangat ketakutan langsung ketakutan hingga jatuh ke tanah. Dan binatang kosong itu menoleh dan melihat ke arah sekelompok penonton di sebelah kiri. Ia menjulurkan lidahnya dan menjilatnya. Kelompok penonton ini sangat ketakutan hingga mereka berlari kembali sambil berteriak. Roar! The Sky Devouring Beast meraung, menendang kakinya, dan ingin mengejar ke depan. Dalam proses mengejar ke depan, ukuran binatang kosong itu terus bertambah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat binatang kosong itu hendak mengejar orang-orang yang melarikan diri. Saat ini, seorang gadis berlari keluar dari gerbang batu yang terbuka. Itu adalah Zhao Zinan. Zhao Zinan melihat ke arah binatang pengunyah kosong itu dan berteriak, "Xiao Kongkong, segera kembali." Suara ini tidak nyaring,
hampir tertutup oleh jeritan dan seruan sekitar. Namun entah kenapa, skicewing bis yang sedang mengejar kerumunan itu tiba-tiba berhenti. Bis Bitter menoleh dan melihat ke pintu. Zhao Zinan mengulurkan tangan kanannya dan memberi isyarat dengan lembut. Segera, ukurannya mulai mengecil. Dari seukuran sapi, ia menyusut menjadi anak anjing normal, lalu perlahan menyusut hingga tampak seperti anak anjing seukuran 2 kepalan tangan. Setelah kembali menjadi seekor anjing hitam kecil, binatang penggigit yang kosong itu menendang dan melompat kembali ke tangan Zhao Zinan. Zhao Zinan memegang binatang pengunyah kosong itu dengan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Kongkong, ayo kembali." Setelah berbicara tentang gelombang www.novelringan.com gelombang, Zhao Zinan berbalik dan berjalan ke dalam mansion dengan binatang kosong itu. Boom! Simen perlahan menutup. Di luar pintu, terjadi keheningan. Ada yang lumpuh di tanah karena ketakutan, ada yang lari puluhan meter, dan ada yang diam di sana. Otak mereka kosong, dan hanya pikiran bawah sadar yang memberitahu mereka lolos. Kembali, gunung, semua orang sudah pergi. Fang Yu bertanya sambil menatap Su Lengyun yang terjatuh di depannya. Yah, aku sudah pergi, Kakak Yu, kata Su Lengyun. The Sky Eater tidak kehilangan kendali, kan? Fang Yu bertanya lagi. Saya meminta saudari Zinan untuk mengingatnya sesuai dengan apa yang dikatakan saudara Yu. Itu tidak lepas kendali, kata Su Lengyun. Tidak apa-apa. Fang Yu menunduk dan berkata. Su Lengyun berdiri di depan Fang Yu, menatap Fang Yu, yang berkedip-kedip di dalam bayangan, matanya yang indah penuh dengan kekhawatiran dan cinta. Kakak Yu, apakah kamu lebih baik? Su Lengyun bertanya dengan lembut. Untungnya, masalahnya tidak terlalu besar. Fang Yu mengangkat matanya dan berkata, kamu tidak harus berada di sisiku setiap hari. Jika aku benar-benar ada yang harus dilakukan, percuma saja kamu berada di sisimu. Kakak Yu, kamu pasti akan baik-baik saja. Su Lengyun menggigit bibir merahnya dan berkata, aku pikir juga begitu. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Setelah menyaksikan kehancuran tim keluarga Wang, semua orang yang ingin menyaksikan kegembiraan itu bubar. Saat ini, dua sosok turun dari langit dan mendarat di depan gerbang. Pada saat ini, lonceng angin kecil sedang berdiri di depan gerbang, menggunakan mantra untuk memperbaiki tanah yang diledakkan menjadi lubang. Merasakan munculnya nafas, Xiao Feng Chaim tidak menoleh ke belakang, dan berkata dengan tidak sabar, sungguh menyebalkan, kenapa kamu terus mati? Aku akan melepaskan anjingnya nanti, kamu. Saat berbicara, Xiao Feng Chaim mengangkat kepalanya dan melihat yang satu tua dan yang satu muda. Anak muda, dia telah bertemu beberapa kali. Itu adalah Zheng Ze, orang tua yang berdiri di samping Zheng Ze itu sombong. Huaixu melirik ke tanah, matanya basah kuyup. Zheng Ze mengambil satu langkah ke depan, mengepalkan tinjunya dan berkata, gadis angin kecil berpadu, bolehkah aku bertanya? Petik 2. Baru saja, dua lelaki tua jahat membawa lusinan orang kemari, dan mereka telah diselesaikan oleh anak anjing yang dibesarkan oleh pemilik saya. Sebelum Zheng Ze selesai bertanya, Xiao Feng Chaim berkata sambil nyengir. Zheng Ze dan Huaixu saling berpandangan. Ini guruku, Tuan Huaixu. Zheng Ze memperkenalkan. Oh, kamu sombong. Xiao Fengling melihat ke arah penyembunyian dan berkata, saya mendengar guru menyebut Anda beberapa kali. Huaixu maju selangkah, sedikit mengepalkan tinjunya, dan bertanya, maaf, bagaimana situasi saudara Fang saat ini? Saudara Fang, oh, Anda bilang Tuan, Tuan. Xiao Fengling segera menjadi tertekan dan berbisik, tubuh Tuan belum pulih. Mendengar jawaban ini, Huaixu tampak serius dan bertanya, bolehkah saya masuk dan lihatlah saudara Fang? Xiao Feng Chaim mengangkat kepalanya dan menatap Huaixu, sedikit ragu. Tapi dia segera mengambil keputusan. Masuk, Xiao Feng Chaim mengangkat tangannya dan berkata, gerbang batu di belakang perlahan terbuka. Setelah masuk, aku akan mengirimmu langsung ke gunung belakang tempat tuannya berada. Xiao Feng berpadu berkata lagi. Huaixu melirik Xiao Feng Chaim, matanya terkejut. Lonceng angin kecil terlihat seperti gadis kecil yang lucu, tapi dia masih menguasai banyak trik. Tetapi karena mengira ini adalah kediaman Fang Yu, Huaixu tidak terlalu ragu. Huaixu dan Zheng Ze masuk melalui gerbang, kaki mereka terasa ringan, dan pemandangan di sekitarnya berubah drastis. 2 detik kemudian, keduanya muncul di puncak gunung belakang di depan Fang Yu.
Saat ini, Fang Yu sedang berbicara dengan Su Lengyun. Menyadari kedatangan Huaixu dan Zheng Ze, Fang Yu mengangkat kepalanya. Su Lengyun segera menyingkir. Saudara Fang, kata Huaixu. Mengapa kamu di sini? Fang Yu bertanya. Datang dan sampai jumpa, kata Huaixu. Pada saat ini, Huaixu dapat melihat hantu yang mengembang dan menyusut di tubuh Fang Yu. Hantu ini tidak memancarkan aura aneh apapun. Menilai dari ekspresi Fang Yu, hal yang menyebabkan masalah besar baginya mungkin adalah hantu ini. Jangan tanya padaku bagaimana situasinya, aku sendiri belum mengetahuinya, kata Fang Yu. Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, karena kamu di sini, ceritakan padaku tentang apa yang terjadi di luar selama periode waktu ini. Aku mungkin belum meninggalkan sini selama lebih dari sebulan. Huaixu mengangguk dan berkata, oke. Setengah jam kemudian, Fang Yu mengetahui dari Huaixu tentang semua peristiwa besar yang terjadi dalam sebulan terakhir. Termasuk para jenius yang menggemparkan dunia di berbagai kawasan, serta perubahan pola ibu kota utara. Ketika Huaixu berbicara tentang keluarga Bai dan keluarga Ouyang, bangsawan baru di ibu kota utara, Fang Yu bertanya, keluarga Ouyang yang Anda sebutkan. Huaixu menyipitkan mata sedikit dan menjawab, itu adalah keluarga Ouyang Xiuyuan. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, tanpa diduga, latar belakang keluarganya begitu kuat sehingga dia bisa menjadi terkenal di ibu kota utara dalam waktu 1 bulan, yang patut dipuji. Huaixu tampak serius dan tidak berbicara. Fang Yu mengenal Huaixu dengan baik, dan bertanya, kamu sepertinya tidak bahagia. Pada saat ini, dia tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dengan kepala tertunduk. Wajah Zheng Ze sedikit berubah, dia ingin berbicara, tetapi dia tidak berani. Ekspresi Fang Yu tidak banyak berubah. Saudara Fang, saya melakukan kesalahan besar, kata Huaixu. Misalnya, berikan Tai Sui Jia kepada Ouyang Xiuyuan. Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Ada satu hal lagi. Huaixu memanggil Ouyang Xiuyuan kepadanya, menanyakan tentang situasi Fang Yu, dan kemudian menyebarkan berita untuk memberitahunya. Keluarga Wang akan membawa orang ke pintu, dan ini salahku. Huaixu berkata dengan nada meminta maaf, jika saudara Fang atau teman-temannya terluka karena ini, saya. Oke, jika Anda sudah cukup umur, jangan melakukan bentuk-bentuk konyol ini. Rasa sakit dari jiwa membuat Fang Yu mengerutkan kening. Huaixu bukanlah orang yang pandai mengekspresikan emosi. Mendengar kata-kata Fang Yu, dia berdiri. Sepertinya kamu sudah benar-benar menyerah pada Ouyang Xiuyuan sekarang. Fang Yu bertanya. Huaixu menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, jika seseorang kehilangan hatinya, segalanya akan berubah. Ouyang Xiuyuan saat ini bukan lagi orang yang sama dengan Ouyang Xiuyuan yang lama. Saya tidak akan memberinya kesempatan lagi. Fang Yu mengangguk perlahan, mengingat sesuatu, dan kemudian bertanya, apakah menurutmu, keluarga Ouyang benar-benar memiliki latar belakang yang kuat? Sama sekali tidak mungkin. Huaixu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu menurutmu, bagaimana dia bisa menjadikan keluarga Ouyang menjadi keluarga terkemuka hanya dalam 1 bulan? Fang Yu bertanya, harus ada bantuan dari luar. Jawab Huaixu, dari mana kekuatan luar itu berasal? Mengapa kamu ingin membantunya? Fang Yu berkata sambil tersenyum, maafkan aku karena tidak bisa berpikir dengan mudah sekarang, aku hanya bisa menyerahkan masalahnya padamu. Sumber kekuatan eksternal, membaca www.wukansu.com untuk saat ini tidak jelas. Tapi pasti sangat bermanfaat untuk memungkinkan keluarga biasa mencapai puncak dalam waktu singkat. Huaixu menyipitkan matanya, maksudmu, yang digunakan oleh Ouyang Xiuyuan sebagai hadiah adalah Tai Sui Jia. Kata Fang Yu, ya, Huaixu berkata, penghasilan Ouyang Xiuyuan dan putranya yang menggabungkan Tai Sui Jia terlalu rendah. Dengan kepribadian Ouyang Xiuyuan, dia secara alami akan memilih Tai Sui Jia untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Ini bisa menjelaskan mengapa seseorang bersedia membantu keluarga Ouyang. Fang Yu mengangguk dan berkata, masuk akal. Karena ada spekulasi seperti itu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Cari tahu keberadaan di balik keluarga Ouyang, kata Huaixu. Kemudian, Fang Yu bertanya, saya akan membawa Ouyang Xiuyuan dan secara pribadi mengakui kesalahan saya di depan saudara Fang. Kata Huaixu dengan mata tegas dan nada dingin. Fang Yu melihat ekspresi Huaixu, matanya sedikit berkedip. Inilah karakter Huaixu. Begitu dia menyadari sesuatu,
dia akan dengan teguh melakukan apa yang menurutnya benar. Dia bersedia memberikan kesempatan kepada Ouyang Xiuyuan sebelumnya, dan dia bersedia percaya pada Ouyang Xiuyuan, karena dia percaya bahwa karakter Ouyang Xiuyuan tidak buruk dan tidak akan melakukan kesalahan lagi dan lagi. Namun kali ini, apa yang dilakukan Ouyang Xiuyuan telah menyentuh hati Nilin yang sombong. Dapatkan informasi dari mulut Huaizu dan rencanakan untuk menghadapi Fang Yu yang saat ini sedang tidak sehat. Huaizu bisa menerima ditipu, tapi dia sama sekali tidak tahan. Ouyang Xiuyuan ingin berurusan dengan Fang Yu. Anda tahu, tanpa Fang Yu, baik dia maupun Huaizu tidak dapat hidup sampai hari ini, apalagi memiliki semua yang mereka miliki hari ini. Ini tidak berterima kasih dan tidak benar. Terlepas dari apakah Ouyang Xiuyuan memiliki kemampuan untuk menyakiti Fang Yu, selama pemikiran ini muncul, itu tidak bisa dimaafkan. Saudara Fang, lakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah fisikmu, urusan keluarga Ouyang, tolong serahkan padaku. Huaizu sedikit membungkuk dan berkata, Fang Yu tidak banyak bicara, hanya mengangguk. Saudara Fang, aku pergi dulu. Huaizu mengangkat kepalanya dan berkata, Zheng Ze di samping memandang Huaizu dengan keterkejutan di matanya. Dia sudah lama tidak melihat gurunya menunjukkan ekspresi serius dan dingin seperti itu. Selama 10 tahun terakhir, Huaizu berada dalam kondisi setengah pensiun. Baru pada tahun ini Fang Yu datang ke ibu kota utara, dan klan setengah roh terus bergerak, dan dia kembali ke panggung bersama Su. Namun ketika dia kembali ke panggung, Huaizu hanya berperan sebagai Dinghai Shenzhen, dan tidak banyak yang perlu dia lakukan sendiri. Dan kali ini, Huaizu tampak sangat marah. Dia ingin setia pada teman lama ini. Zheng Ze membungkuk pada Fang Yu, segera mengikuti Huaizu dan meninggalkan mansion bersama. Fang Yu duduk di tempat, menatap punggung Huaizu, matanya berkedip. Saat pertama kali mereka berhubungan dengan Huaizu dan Ouyang Xiuyuan, mereka masih anak-anak. Pada saat itu, Fang Yu telah melihat bahwa Ouyang Xiuyuan memiliki karakter yang jahat, dan dia hanya peduli pada keuntungan dan tidak memperhatikan cara apapun. Huaizu membumi, selangkah demi selangkah, sangat sederhana. Dapat dikatakan bahwa situasi saat ini dapat diprediksi. Hanya saja, dalam sebulan, keluarga Ouyang menjadi keluarga teratas. Cara-cara ini menunjukkan bahwa keberadaan di balik keluarga Ouyang sungguh luar biasa. Ethereum sebagai transaksi, siapa yang akan melakukannya? Fang Yu sedikit mengernyit, berpikir. Setelah berpikir sejenak, rasa sakit di jiwa tiba-tiba bertambah. Fang Yu mendengus. Su Lengyun di samping segera melangkah maju. Hati-hati, jangan sentuh aku, kata Fang Yu. Jika hantu di permukaan adalah tubuh roh Dao, menyentuhnya akan menjadi sangat berbahaya. Di gerbang Suanyuan, nasib Saning yang asli masih jelas. Su Lengyun menggigit bibir merahnya dan menatap Fang Yu yang pucat, matanya memerah. Jangan menangis, hanya orang mati yang menangis. Aku belum mati, kata Fang Yu. Su Lengyun mengertakkan gigi, bertahan tanpa air mata, dan berkata, Saudara Yu, kamu pasti akan baik-baik saja, tentu saja. Setelah membuat Su Lengyun mundur, Fang Yu menutup matanya dan menahan rasa sakit dan memandang dirinya sendiri. Lebih dari sebulan telah berlalu, dia ingin melihat sejauh mana pencapaian budidayanya. Sekilas, Fang Yu sedikit terkejut. Dia sekarang berada di level 10.866 dalam periode pemurnian Qi. Menyerap aura super kali ini, 800 lapisan alam kecil. Hanya dalam 1 bulan, Fang Yu tidak percaya dan memastikannya lagi. Memang tidak ada masalah. Basis budidayanya ditetapkan pada level 10.866 selama periode pemurnian Qi. Menurut pernyataan Fang Yu sendiri, itu adalah lantai 868 alam transenden surgawi. Ini adalah hasil 1 bulan. Meskipun promosi basis budidaya tidak terlalu berpengaruh bagi Fang Yu, basis budidaya hampir 800 lapisan dalam sebulan masih membuatnya merasa luar biasa. Dia baru saja menyerap sebagian kecil aura super di bola cahaya itu. Fang Yu mau tidak mau mengangkat kepalanya, menatap langit halus di atas. Berapa banyak aura super yang terkandung dalam bola cahaya besar itu? Jika bisa menyerap semuanya, Fang Yu segera meninggalkan ide ini. Menyerap sebagian kecil telah membuat meridiannya sakit, menyerap semuanya, tak terbayangkan. Apa yang terjadi di depan rumah Fang Yu dengan cepat menyebar. Monster mirip anjing muncul, dan 2 tetua yang memecahkan 2 puncak masa fit keluarga Wang,
menelan 50 biksu lainnya dari keluarga Wang dalam satu gigitan. Berita itu menyebar dan menimbulkan keributan. Biksu yang tak terhitung jumlahnya mengeluarkan suara keraguan. Apakah ini mitos? Bagaimana ini bisa terjadi dalam kenyataan? Pembangkit tenaga listrik di puncak periode Fit, bahkan jika itu adalah monster-monster tingkat 10 yang ditempatkan di depannya, tidak bisa menjadi lawannya. Namun dikabarkan bahwa kedua tetua yang berada di puncak masa Fit mati di tangan monster seperti itu. Ini tidak mungkin, entah Fang Yu menggunakan semacam mata buta, atau tidak ada hal seperti itu sama sekali. Banyak orang menaruh perhatian pada keluarga Wang. Jika keluarga Wang benar-benar mengirim tim seperti itu untuk merepotkan Fang Yu, maka dia pasti akan keluar dan mengatakan sesuatu sekarang. Bagaimanapun, berita ini adalah berita yang sangat negatif bagi keluarga Wang. Namun sepanjang hari, keluarga Wang tetap diam, membiarkan segala macam komentar di luar bergejolak. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, semua orang menunggu tanggapan Wang. Namun pada akhirnya, keluarga Wang tidak merespon dan hanya diam. Dalam hal ini, kredibilitas kejadian hari itu menjadi lebih tinggi. Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga Wang tidak keluar untuk mengklarifikasi? Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia belum pernah mengirim seseorang ke pintu rumah Fang Yu. Tidak, ada monster yang menakutkan di rumah Fang Yu. Saya masih berpikir itu tidak mungkin. Dua biksu di puncak masa Fit, sebelum aura pulih gelombang www.novelringan.com gelombang itulah kekuatan di garis depan daftar suci. Bagaimana mereka bisa mati di mulut monster bukan manusia? Keluarga Wang tidak mengatakan apa-apa, bukankah ini persetujuan? Selama seminggu penuh, fokus diskusi di kalangan seni bela diri ibu kota utara adalah pada keluarga Wang. Yang tidak diketahui orang luar adalah telah terjadi kekacauan di dalam keluarga Wang. Mereka tidak mau merespons, tetapi mereka tidak bisa merespons. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Satu-satunya kepastian adalah bahwa 4 tetua, tetua ke-7, dan 50 elit, tidak pernah kembali ke keluarga Wang. Kelompok orang ini jelas telah diselesaikan oleh Fang Yu. Adapun apakah itu diselesaikan oleh monster dalam rumor yang beredar, mereka tidak tahu, dan mereka tidak perlu tahu. Selama seminggu terakhir, keluarga Wang berdebat tentang, apakah akan membalas dendam dari Fang Yu. Beberapa orang sangat marah dan kesal sehingga mereka harus membalas dendam. Tetapi ada juga orang yang sangat ketakutan sehingga tidak bisa lagi memprovokasi Fang Yu. Kedua belah pihak memiliki setengahnya, dan tidak ada yang bisa meyakinkan satu sama lain. Akibatnya, minggu ini, keluarga Wang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hari ini pertemuan keluarga kembali digelar. Seperti biasa, berbagai keluarga dalam keluarga Wang duduk di masing-masing sisi. Dan tetua agung dan tetua kedua yang kembali duduk di tempat pertama dan memimpin pertemuan tersebut. Namun hari ini situasinya berbeda. Ketika tetua pertama dan tetua kedua muncul, mereka juga membawa seseorang. Orang ini berjubah hijau, berpenampilan anggun, penuh semangat sastra, dan nafasnya langsing dan tidak kuat. Kedua tetua membawa orang ini ke depan semua kepala keluarga kerajaan. Tetua agung berkata, ini adalah orang Xuan Wudao. Panggil aku Xuan Ren. Pria anggun itu berkata sambil tersenyum tipis. Xuan Ren, nama ini sangat asing bagi semua orang yang hadir. Namun, ini adalah orang yang dibawa oleh tetua agung dan tetua kedua. Dan ketika tetua agung memperkenalkan orang ini, ekspresinya penuh rasa hormat. Dari sini terlihat bahwa orang tersebut luar biasa dan tidak boleh dianggap enteng. Sekelompok leluhur berdiri dan memberi hormat kepada Xuan Ren. Selalu ada senyuman tipis di wajah anggun Xuan Ren, dan dia mengangguk ringan. Duduklah, kata sesepuh agung itu. Semua kepala keluarga Wang duduk kembali di kursi mereka. Tetua agung melirik ke arah tetua kedua. Tetua kedua dengan janggut putih dan rambut putih segera mengambil 2 langkah ke depan, berdeham, dan berkata, orang-orang Xuan Wudao datang kali ini terutama untuk membantu keluarga Wang kami. Bantu keluarga Wang, mungkinkah dia datang untuk membantu keluarga Wang menangani Fang Yu? Kepala keluarga memiliki penampilan yang berbeda, dan mata mereka bingung. Orang Xuan Wudao dapat membantu keluarga Wang kita dan membuat Fang Yu membayar mahal. Tetua kedua melanjutkan, matanya penuh kebencian dan niat membunuh. Mulai sekarang, orang-orang Xuan Wudao akan menjadi tetua kehormatan keluarga kerajaan kita. Apa yang kamu katakan, setara dengan apa yang aku dan tetua agung katakan, kalian semua harus mematuhi perintah.
Mendengar kata-kata ini, semua leluhur tampak terkejut. Biarkan saja orang luar yang mereka semua anggap aneh menjadi penatua kehormatan, dan tetap mematuhi perintahnya. Tindakan seperti ini belum pernah terjadi sekalipun dalam sejarah keluarga Wang. Selain itu, bagaimana orang ini terlihat seperti seseorang yang bisa menghadapi Fang Yu. Meskipun temperamennya terlalu halus, aura kultivasinya tidak kuat. Namun saat ini, tidak ada yang berani bertanya. Setelah tetua kedua selesai berbicara, dia mundur. Lalu, Xuan Ren maju 2 langkah. Dia mengamati penonton dan tersenyum, Anda mungkin masih meragukan kemampuan saya, dan mungkin juga meragukan identitas dan motif saya. Ini adalah fakta. Para leluhur yang hadir semuanya manusia dan tidak akan pernah mudah percaya pada orang luar. Biar ku jelaskan identitasku dulu. Xuan Ren berkata dengan tenang, saya berasal dari organisasi yang mungkin belum pernah Anda dengar, bernama Shen Yinhui. Pertapa, ekspresi setiap orang yang hadir menjadi semakin bingung. Jangan khawatir, berdasarkan situasi saat ini, kamu akan segera memiliki pemahaman tertentu tentang Shen Yin. Xuan Ten tersenyum dan berkata, saya akan membicarakan motif saya sekarang. Mengapa aku harus membantu keluarga Wangmu melawan Fang Yu? Jawabannya sangat sederhana. Fang Yu dan aku memiliki dendam. Kebencian itu bermula dari seorang teman lamaku di Jemaat Ilahi yang meninggal di tangan Fang Yu. Xuan Ren melanjutkan, sayangnya saya tidak berada di Beidou saat itu dan tidak menyelamatkan teman lama ini. Kalau kamu punya kekuatan yang cukup dan ingin membalas dendam, kamu bisa langsung menemui Fang Yu. Kudengar dia sekarang terluka parah. Kenapa kamu masih membutuhkan keluarga Wang kita? Saat ini, seseorang berani berbicara. Pembicaranya adalah Wang Mingtong. Xuan Ren melirik Wang Mingtong, tersenyum dan berkata, karena, aku membutuhkan kekuatanmu. Dengan kekuatan kita, Wang Mingtong sedikit menyipitkan mata. Ya, Xuan Ren mengangguk dan berkata, jika kamu ingin membalas dendam pada Fang Yu, kamu tidak perlu menemukannya dan melawannya. Selama itu bisa membuatnya sakit hati, membuatnya marah, membuatnya merasa tidak nyaman, itu juga merupakan balas dendam yang berhasil. Maksudmu? Mata Wang Mingtong bergerak sedikit. Xuan Ren tersenyum tipis, dan berkata, tembak orang-orang di sekitarnya. Apakah Fang Yu terluka parah atau tidak, masih belum ditentukan. Tapi yang pasti dia tidak muncul selama lebih dari sebulan. Bahkan jika kamu mengirim seseorang ke pintu, dikabarkan bahwa dia baru saja mengirim makhluk untuk menghadapinya. Dari sudut pandang ini, dia pasti menghadapi masalah dan tidak bisa melakukannya sendiri. Setelah mengatakan ini, Suren menoleh dan melirik ke arah yang lebih tua, dan melanjutkan, pada saat ini, daripada mengambil risiko menemukannya, lebih baik mencari cara untuk menyelesaikan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, aku membutuhkan kekuatan keluarga kerajaanmu. Selama kamu memiliki strategi yang tepat dan tidak perlu mengeluarkan satu prajurit pun, Fang Yu dapat membayar mahal. Ketika Xuan Ren berbicara, matanya seperti pupil ular, bersinar dengan cahaya yang sangat ganas dan menyeramkan. Engah, Wang Mingtong langsung berlutut dengan satu kaki, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan tegas, di bawah Wang Mingtong, saya bersedia mematuhi perintah Xuan Wudao tanpa syarat. Melihat pemandangan ini, semua yang hadir sedikit terkejut. Mengenai kebencian Wang Mingtong terhadap Fang Yu pasti menjadi orang terdalam di keluarga Wang. Setelah Fang Yu datang ke pintu waktu itu, Wang Mingtong terluka parah dan dia baru saja pulih setelah terbaring di tempat tidur selama 2 bulan. Selama pertempuran itu, Fang Yu menghancurkan Wang Xuanfan. Ini setara dengan membunuh Wang Xuanfan yang telah bangkit dari kematian, sekaligus memadamkan harapan Wang Mingtong untuk mendaki Gunung Kehormatan. Bahkan menyebabkan banyak anggota keluarga mengeluh dan membenci Wang Mingtong. Reputasi dan prestise Wang Mingtong telah jatuh ke bawah. Oleh karena itu, bahkan jika dia terbaring di ranjang rumah sakit, kemarahan dan kebencian di hati Wang Mingtong tidak mereda. Dia selalu memikirkan balas dendam untuk Fang Yu. Akhirnya, dia menunggu sampai energi spiritual pulih, dan ketika keempat tetua kembali, dia mendengar berita tentang cedera serius Fang Yu. Oleh karena itu, dia menyarankan agar keluarga Wang mengirim elit untuk merepotkan Fang Yu. Tapi menurutku, kelompok orang ini tidak pernah kembali. Dalam seminggu terakhir, Wang Mingtong hampir tidak pernah mendapatkan istirahat yang baik. Kebencian dan kemarahan di hatinya membuatnya hampir gila. Dia harus membalas dendam. Fang Yu harus membayar mahal. Kapanpun ada kesempatan untuk berhasil membalaskan dendam Fang Yu,
dia bersedia mencobanya. Tidak buruk, Suanyin berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Penatua Agung melihat orang lain yang hadir. Para leluhur lain yang hadir secara alami memahami apa yang dimaksud oleh Tetua Agung. Saat ini, keluarga Wang benar-benar tidak punya cara lain. Sekalipun Anda kehilangan martabat, Anda harus dibantu. Tanpa ragu-ragu, mereka semua berlutut dan berkata serempak, kami bersedia mematuhi. Perintah Xuan Wudao tanpa syarat. Xuan Ren mengangguk puas dengan tangan di punggung. Beidou, rumah Ouyang. Omong kosong. Monster memakan dua kekuatan puncak dalam periode Fit. Ouyang Xiuyuan membanting meja, berdiri, dan berkata dengan marah, mungkinkah kekuatan puncak di masa Fit keluarga Wang semuanya tipis? Ini tidak mungkin. Ouyang Chengdao, yang sedang duduk di samping melapor ke Ouyang Xiuyuan, terkejut. Dia hanya menceritakan rumor di luar, tapi dia tidak menyangka reaksi ayahnya akan begitu besar. Rumornya sangat keras, tetapi keluarga Wang belum menjelaskan. Banyak orang berpikir ini adalah situasi sebenarnya. Kata Ouyang Chengdao, omong kosong, itu hanya omong kosong. Ouyang Xiuyuan marah gelombang www.novelringan.com gelombang ayah, kenapa ayah begitu marah? Ouyang Chengdao bertanya dengan hati-hati. Ouyang Xiuyuan bernapas berat dan tidak berbicara. Mengapa dia begitu marah? Untuk sementara, dia sendiri tidak tahu. Kedua kultivator di puncak fase Fit datang ke pintu, dan Fang Yu bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Dia hanya mengirim apa yang disebut monster telinga dan itu mudah diselesaikan. Jika ini benar, lalu bagaimana cara menghadapi Fang Yu? Setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya bahwa karena Fang Yu terlalu kuat, dia tidak disebutkan namanya. Ouyang Xiuyuan menarik napas dalam-dalam dan duduk kembali di sofa. Ayah, menurutku ini adalah kesempatan. Ouyang Chengdao berkata, kita bisa menggunakan opini publik untuk menghancurkan sepenuhnya reputasi Fang Yu. Bagaimana menurutmu? Tanya Ouyang Xiuyuan, menyipitkan matanya. Sekarang dikabarkan bahwa keluarganya memiliki seorang biksu yang dapat menelan puncak masa Fit. Maka sebaiknya kita menggunakan ini untuk menggambarkan Fang Yu sebagai seorang kultivator yang lebih jahat, mengatakan bahwa dia membesarkan makhluk yang haus darah dan suka menyakiti orang yang tidak bersalah, kata Ouyang Chengdao. Mendengar saran Ouyang Chengdao, Ouyang Xiuyuan sedikit mengangkat alisnya. Apa yang diinginkan Ouyang Chengdao adalah murni untuk membuat reputasi Fang Yu menjadi buruk. Tapi Ouyang Xiuyuan berpikir lebih jauh. Reputasi yang buruk memang dapat membawa lebih banyak masalah bagi Fang Yu. Misalnya, Anda bisa terlibat dalam asosiasi Budo. Lakukan saja sesuai idemu. Ouyang Xiuyuan berpikir sejenak dan berkata, tetapi harus ada serangkaian tindakan. Petik 2. Ayah, apa yang harus dilakukan secara spesifik? Anda yang menetapkan rencananya, dan saya akan melaksanakannya. Kata Ouyang Chengdao. Ouyang Xiuyuan memegang dagunya dan berpikir sejenak. Segera, sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman sinis. Balai Asosiasi Budo, Guru, saya telah mengirim seseorang untuk mengikuti Ouyang Xiuyuan dan putranya sepanjang hari. Zheng Ze berkata, baik Ouyang Xiuyuan maupun putranya tidak meninggalkan rumah dalam 3 hari terakhir. Huaixu memandang dengan serius, dan bertanya, tidak ada orang di rumah Ouyang. Itu benar, Zheng Ze mengangguk, tetapi dalam 3 hari, itu akan menjadi perjamuan keluarga Bai. Kali ini, keluarga Bai mengundang banyak keluarga di ibu kota utara untuk pergi, dan keluarga Ouyang termasuk di antara mereka. Pada saat itu, Ouyang Xiuyuan dan putranya harus meninggalkan rumah Ouyang dan pergi ke jamuan makan. Perjamuan Bai Jia. Huaixu sedikit mengernyit dan berkata, apakah kita juga menerima undangan tersebut? Ya, keluarga Bai mengirimi kami undangan seminggu yang lalu. Jawab Zheng Ze. Huaixu berpikir sejenak dan berkata, kami juga akan menghadiri jamuan makan 3 hari kemudian. Oke, Guru, jawab Zheng Ze. Kembali gunung. Tuan Fang, kami menerima surat undangan kemarin lusa. Ye Sengsui mendatangi Fang Yu dan melaporkan dengan lembut. Fang Yu masih bermeditasi di tanah, mengangkat matanya dan bertanya, siapa yang mengirimkannya? Keluarga Bai, jawab Ye Sengsui. Keluarga Bai. Keluarga Bai yang sangat terkenal di utara akhir-akhir ini. Fang Yu bertanya, ya, ini keluarga Bai. Ye Sengsui melihat surat undangan di tangannya dan berkata, perjamuan ini tidak memiliki tema, tapi hampir semua kekuatan di ibu kota utara telah diundang.
Keluarga bangsawan ini benar-benar terus bereinkarnasi. Fang Yu tersenyum dan berkata, ketika setiap keluarga bangga, mereka suka pamer dengan meriah, dan mereka ingin seluruh dunia menyerah di bawah kaki mereka. Ye Sengsui mengangguk ringan dan berkata, Tuan Fang, kita seharusnya bisa menolak undangan ini secara langsung. Tidak, karena mereka mengundangku, tentu saja mereka harus pergi. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, hanya saja aku tidak bisa pergi. Itu, Ye Sengsui sedikit bingung. Biarkan Su Changge datang kepadaku, kata Fang Yu. Baik, Tuan Fang. Setelah Ye Sengsui pergi, Fang Yu bermeditasi di tempatnya. Dalam beberapa hari terakhir, kepedihan jiwa yang terkoyak terus berlanjut. Tapi saya tidak tahu apakah dia sudah terbiasa dengan rasa sakit seperti ini, atau apakah rasa sakitnya memang sudah berkurang. Singkatnya, dia tidak merasa tidak nyaman seperti sebelumnya, dan dia dapat berpikir dan berkomunikasi dengan normal. Hantu di tubuhnya tetap dalam kondisi aslinya, tiba-tiba besar dan kecil. Tuan, saya juga punya sesuatu untuk dilaporkan. Setelah alamatku terungkap, banyak orang yang datang berkunjung setiap hari kan. Bukankah ini normal? Fang Yu bertanya secara retoris. Tidak, beberapa orang yang kulihat sungguh aneh. Xiao Feng Chaim menggelengkan kepalanya berulang kali, dan berkata, mereka sangat berhati-hati, dan mereka akan mengganti orang untuk dipantau sesekali. Petik 2. Tempat mana yang harus dipantau? Fang Yu bertanya. Gerbang, kata Xiao Feng Chaim, mereka berbaur dengan orang-orang yang datang berkunjung, mengira aku tidak bisa mengetahuinya. Seperti yang diketahui semua orang, IQ-ku jauh lebih tinggi dari yang mereka kira. Lonceng angin kecil berkata semakin bangga, dan bahkan tersenyum. Sepertinya kamu cukup senang diawasi. Fang Yu bertanya, saya tidak senang karena ini. Lonceng angin kecil berkata, Tuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Apakah Anda ingin membuang anjing hitam kecil itu dan memakan semua orang aneh ini? Fang Yu berpikir sejenak dan berkata, tidak, tonton dulu, dan jika kamu punya kesempatan, dengarkan isi percakapan mereka. Oke, aku yang terbaik dalam melakukan hal semacam ini. Xiao Fengling berkata dengan penuh semangat. 1 jam kemudian, Su Changge mendatangi Fang Yu. Bos, apakah Anda mengizinkan saya menghadiri jamuan makan keluarga Bai, bukan Anda? Su Changge bertanya. Ya, jawab Fang Yu. Ada instruksi khusus. Su Changge bertanya lagi. Tidak ada perintah khusus, lakukan saja apapun. Jawab Fang Yu. Su Changge berpikir sejenak dan berkata, Bos, menurutku para pemula di Beidou ini tidak memiliki sikap yang baik terhadap Anda. Saya khawatir undangan dari keluarga Bai juga untuk memeriksa apakah Anda terluka parah. Aku tahu, itu sebabnya aku membiarkanmu pergi atas namamu. Fang Yu tersenyum. Lalu jika mereka bertanya tentang keadaanmu, bagaimana aku harus menjawabnya? Su Changge bertanya, Anda mengatakan bahwa situasi saya sangat serius dan tidak akan berhasil dalam waktu dekat. Fang Yu berkata, perhatian, jangan terlalu berlebihan dalam berakting. Kenapa? Su Changge tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyadari, Bos, kamu ingin pergi memancing. Saya hanya ingin melihat apa yang akan mereka lakukan, kata Fang Yu. Tapi bos, kondisi fisikmu masih kurang baik, jika mereka benar-benar datang. Kata Su Changge ragu, lebih baik mereka semua datang ke pintu agar bisa ditangani secara terkonsentrasi. Fang Yu berkata, bersembunyi dalam kegelapan, sulit untuk menyelesaikannya. Petik 2. Saya mengerti, kata Su Changge. Setelah berbicara, Su Changge teringat sesuatu dan berkata, Bos, mereka bilang kamu adalah seorang kultivator jahat, dan ada banyak monster haus darah di rumahmu, bahkan metode kultivasimu adalah dengan menyerap darah manusia. Su Changge berkata dengan marah, orang-orang ini benar-benar bosan. Semakin menyebar, semakin keterlaluan Anda. Bos, Anda jelas-jelas membersihkan ras alien dan berkontribusi pada umat manusia. Petik 2. Apakah menurut Anda orang-orang ini benar-benar bosan? Fang Yu bertanya, Bos, maksudmu, ini adalah pernyataan yang dihasut seseorang di belakang layar. Su Changge mengerutkan kening, siapa yang akan melakukan ini? Tidak masuk akal melakukan ini. Bos, reputasi Anda sebelumnya adalah penjahat di Beijing. Petik 2. Ketika mereka melakukan ini, mereka pasti punya rencana. Mari kita tonton pengembangan opini publik terlebih dahulu. Fang Yu menyipitkan mata. Setelah mengobrol sebentar,
Su Changge berkata, "Bos, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu." "Bagus." Fang Yu mengangguk. Ketika Su Changge berbalik dan pergi, Fang Yu teringat apa yang dikatakan Xiao Fengling, dan menelepon Su Changge lagi. "Bos, ada apa?" Su Changge bertanya. "Tunggu sebentar," kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu memejamkan mata dan berpikir. Bas, cahaya perak terbang dari punggungnya. Tombak suci di langit. Kali ini, tombak suci di langit dipanggil, yang sepertinya mempengaruhi jiwa. Fang Yu merasakan sakit yang luar biasa dan mendengus. "Bos, kamu baik-baik saja?" Su Changge bertanya dengan ekspresi berubah. "Tidak apa-apa." Fang Yu terengah-engah, menahan rasa sakit, dan mengangkat kepalanya. Tombak suci langit terbang di depan Su Changge. "Dalam beberapa hari terakhir ini, saya akan membiarkannya mengikuti Anda, termasuk saat menghadiri jamuan makan Bai Jia," kata Fang Yu. "Bos, ini senjatamu, aku." Su Changge ingin mengatakan sesuatu. www.novelringan.com Fang Yu melambaikan tangannya, dan Su Changge terdiam. "Bos, saya pasti akan menyelesaikan tugas dengan sukses dan memainkan adegan itu." Su Changge berkata dengan penuh terima kasih. "Oke, ayo pergi," kata Fang Yu. Bas, tombak suci langit, sekali lagi berubah menjadi cahaya putih, tenggelam ke dahi Su Changge. Su Changge kaget, ekspresinya serius. Kemudian, dia membungkuk pada Fang Yu dan berbalik untuk pergi. Fang Yu melihat kepergian Su Changge, menunjukkan senyuman dingin. "Coba saya lihat berapa banyak orang yang akan melompat keluar kali ini. Saat aku keluar, aku akan membunuh kalian semua." Su Changge meninggalkan mansion dan muncul di gerbang. Dia ingin kembali ke gerbang bayangan dulu. Jadi dia berjalan ke timur. Saat ini, kedua pria dengan kostum berbeda di belakang saling bertukar pandang dan mengikuti dalam diam. Keduanya adalah penguntit, dan nafas mereka tersembunyi sepenuhnya. Oleh karena itu, Su Changge tidak menyadarinya, tetapi terus bergerak maju. Melewati beberapa jalan, saya sampai pada jalan yang relatif terpencil. Su Changge bersiap melepaskan ki aslinya, dan terbang menjauh. Tapi saat ini, dahinya tiba-tiba bersinar. Memanggil, cahaya perak menyala di belakangnya. "Engah, engah." Dua suara kecil terdengar dari belakang. Su Changge tertegun sejenak, lalu menoleh. Pada saat ini, cahaya perak melintas kembali ke dahi Su Changge dan tenggelam ke dalamnya. Su Changge membuka matanya lebar-lebar dan melihat pemandangan di depannya. Kedua pria yang berada di kiri kanan sudut jalan itu terjatuh ke tanah. Jari tengah kiri mereka tertusuk, dan darah merah cerah mengalir. Keluar, Su Changge melihat pemandangan ini dengan bingung. Setelah 10 detik, dia bereaksi. Kedua orang ini selalu berada di belakangnya. Dia tidak menyadarinya, tapi Celestial Halberd menyadarinya, dan mengambil inisiatif untuk membunuh keduanya. Su Changge melipat tangannya dan menutup matanya dan berkata, "Terima kasih, Saudara Senji, atas anugerah penyelamatan nyawanya." Setelah berbicara, Su Changge melangkah maju lagi dan melihat dua mayat dalam genangan darah. Sayangnya tak satu pun dari mereka memiliki item yang dapat menjelaskan asal-usulnya. Su Changge berdiri, menggaruk kepalanya, dan memutuskan untuk pergi. Jadi, dia melepaskan energi aslinya dan terbang ke arah Xiao Dongshan. Keluarga Wang. Dua Ailiners tewas dalam proses pelacakan. Seorang bawahan melapor ke Wang Mingtong. "Bagaimana kamu mati?" Wang Mingtong bertanya dengan ekspresi muram. Jantungnya tertusuk dan terbunuh dengan satu pukulan. Pria itu menjawab, "Siapa yang mereka ikuti?" Wang Mingtong bertanya lagi. "Itu bawahan Fang Yu, bernama Su Changge." Jawab bawahan itu, "Su Changge." Wang Mingtong sedikit menyipitkan mata. "Patriark, apakah saya perlu memberitahu Tetua Agung atau Xuan Wudao tentang masalah ini?" Bawahan itu bertanya lagi. "Orang Xuan Wudao sedang mengajari Tianjiao kita, hal kecil ini, tidak perlu mengganggunya." Wang Mingtong berkata dengan sungguh-sungguh. "Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita perlu menambah tenaga?" tanya bawahan itu. "Kami tidak membutuhkannya untuk saat ini, tujuan kami ada pada Su Changge ini." Wang Mingtong berkata dengan mata dingin. Hari lain berlalu. Bai Jia terletak di distrik Sikuya di sebelah barat ibu kota utara. Saat ini, Bai Jiamen penuh dengan hiruk-pikuk dan semarak. Untuk perjamuan kali ini, keluarga Bai hampir memanggil keluarga bangsawan,
organisasi, dan bahkan sekte Beidou. Beberapa orang akan datang dan beberapa tidak. Namun jumlah orang yang hadir pun sudah cukup banyak, sudah lebih dari 200. Anda tahu, setiap pasukan akan mengirim paling banyak 1 atau 2 orang ke perjamuan. Dengan kata lain, setidaknya ada 100 kekuatan di keluarga Bai saat ini. Jam buka perjamuan semakin dekat, dan arus orang semakin meningkat. Segera, seluruh lobi Baijia menjadi sangat ramai. Ouyang Xiuyuan dan putranya juga termasuk di antara kerumunan itu. Pukul 10 pagi, sudah waktunya jamuan makan. Patriark Bai Hengchuan, mengenakan jubah mewah, berjalan ke platform tinggi di lobi, memandang kerumunan di depannya, tersenyum dan berkata, "Saya Bai Hengchuan, terima kasih semuanya telah memberi saya wajah keluarga Bai dan mengambilnya dari jadwal sibuknya. Saatnya bergabung dengan jamuan keluarga Bai kita." Para tamu yang hadir memandang Bai Hengchuan dengan senyuman di wajah mereka. Kebangkitan keluarga Bai begitu pesat sehingga mereka tidak menyadarinya sebelumnya, dan bahkan meremehkan keluarga Bai. Tapi sekarang, mereka harus mengakui, keluarga Bai adalah keluarga pertama, dan mereka harus memberikan rasa hormat. Tidak peduli betapa bangga dan sombongnya Bai Hengchuan, mereka tidak bisa menunjukkan ketidakpuasan. Patriark Ouyang, halo, terima kasih telah menyelamatkan mukamu, karena telah datang ke jamuan makan keluarga Bai kami. Bai Hengchuan tiba-tiba melihat ke arah tertentu dan berkata sambil mengepalkan tangannya. Semua orang mengikuti pandangannya, dan mereka dapat melihat Ouyang Xiuyuan dan putranya. Dengan senyuman di wajahnya, Ouyang Xiuyuan juga membalas dengan mengepalkan tinjunya, berkata, "Saya harus berterima kasih kepada Patriark Bai atas undangannya." Kata-katanya berat. Bai Hengchuan tersenyum, kedua keluarga kita harus lebih banyak bergerak dan berkomunikasi lebih banyak di masa depan. Setelah keduanya mengobrol, Bai Hengchuan menatap ke arah penonton dan bertanya sambil tersenyum, "Maaf, apakah ada orang dari keluarga Lin yang ada di sini untuk jamuan makan?" Begitu kata-kata itu keluar, penonton terdiam. Ternyata keluarga Lin juga diundang ke jamuan makan hari ini. Sebagai mantan keluarga pertama, keluarga Lin datang ke perjamuan, sungguh memalukan. Di antara kerumunan, Lin Zengqiong dan Lin Zengsu berdiri di sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah tidak ada seorang pun di keluarga Lin? Itu normal, orang-orang di bawahku tidak memikirkannya dengan baik. Bagaimana kita bisa mengundang keluarga Lin? Mereka adalah keluarga pertama. Bagaimana keluarga Bai kita memenuhi syarat untuk mengundang mereka ke jamuan makan? Sungguh. Berbicara pada dirinya sendiri, berpura-pura menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sejujurnya, tatapan tajamnya telah menuliskan desi penjahat di wajahnya. Namun, objek ejekannya adalah keluarga Lin, namun sebagian besar orang yang hadir merasa lega. "Seseorang dari keluarga Lin kami pergi ke pesta." Saat ini, sebuah suara datang dari kerumunan. Pembicaranya adalah Lin Zengsu. Bai Hengchuan melihat ke arah Lin Zengsu, dengan sedikit lelucon di wajahnya, dan berkata, "Oh, jadi kamu benar-benar ada di sini, maaf. Ada begitu banyak orang, aku tidak melihatmu, silakan datang dari yang pertama." Orang dewasa dalam keluarga mengampuni dosa. Menghadapi sarkasme Bai Hengchuan yang tak terselubung, wajah Lin Zengsu menjadi dingin. "Ngomong-ngomong, bukankah tuanmu Fang Yu membawamu ke sini?" Bai Hengchuan berkata sambil menepuk keningnya, dan berkata, "Oh, saya lupa. Ada rumor di luar bahwa Tuan Fang Yu terluka parah. Maaf, saya katakan lagi kata-kata yang salah." Petik 2. Tapi saya benar-benar tidak menyangka itu tanpa Tuan Fang Yu, kalian berdua pasti berani datang. Seperti anak kecil yang keluar sendirian tanpa didampingi orang tua, hahaha. Kata Bai Hengchuan sambil tertawa. Banyak orang yang hadir pun tertawa setuju. Terlalu sombong, terlalu sombong. Bai Hengchuan sama sekali tidak meninggalkan jejak martabat pada mereka, dia mengejek tanpa ragu. Wajah Lin Zengqiong sangat jelek, dan tubuhnya gemetar. Wajah Lin Zengsu sangat dingin, tapi tetap tenang. Hei, bukankah ini Tuan Huaixu, saudara Zengze? Su Changge datang ke pintu rumah Bai dan tiba-tiba bertemu dengan Huaixu dan Zengze. Huaixu dan Zengze berhenti. Melihat Su Changge, Zengze mengepalkan tinjunya dan berkata, "Tuan Su, apakah Anda akan datang ke pesta juga?" "Bos memintaku untuk datang." Su Changge tersenyum dan berkata, "Waktunya telah berlalu, ayo masuk," kata Zengze. "Bagus,
Jawab Su Changge. Mereka bertiga berjalan menuju gerbang bersama. Tapi setelah 2 langkah, Su Changge tiba-tiba berhenti dan berkata, "Tunggu. Tuan Su, ada apa?" Zheng Ze memandang Su Changge dengan curiga. Tuan Huaixu adalah ketua asosiasi seni bela diri. Status yang sangat tinggi. Su Changge berkata, "Saya di sini atas nama bos. Tidak masalah jika keluarga bayi mereka tidak menyambut upacara tersebut. Bahkan tidak ada petugas resepsi khusus di depan pintu. Ini keterlaluan. Kita harus membiarkan mereka keluar menemui kita." Ini, Zheng Ze tertegun sejenak dan menatap Huaixu. Huaixu mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Karena Su Changge dikirim oleh Fang Yu, dia secara alami mempercayainya tanpa syarat. Su Changge berdiri di sana, berdeham, dan mengeraskan suaranya dengan energi yang membuat marah. "Kami di sini, jangan segera keluar untuk menemuimu." Suaranya sangat keras, dan mencapai lobi Bai. Bai Hengchuan, yang mengejek keluarga Lin, mengubah wajahnya saat mendengar suara ini. Kerumunan di bawah juga menoleh dan melihat keluar pintu. "Hei, datang ke sini untuk menyambutmu. Kalau tidak, kami akan pergi." Suara lain datang. Mata Bai Hengchuan dingin, dan dia menatap sekelompok penjaga di bawah. Rombongan penjaga segera berangkat dan bergegas menuju gerbang. "Saya pengikut utama Fang Yu, Su Changge. Di sebelah saya, ada fosil hidup dunia seni bela diri ibu kota utara, Guru Huaixu dan murid utamanya, Guru Zheng Ze." Suara Su Changge melanjutkan, "Etiket keluarga Bai Anda tidak bisa kehilangannya." Penonton kaget saat dia mengatakan ini. Dewa Huaixu ada di sini, dan Fang Yu juga mengirim seseorang. Ini tidak bisa ditangani sesuka hati. Ouyang Xiuyuan dan putranya di antara kerumunan itu saling memandang dengan ekspresi aneh. Sekelompok penjaga yang bergegas keluar berhenti dan berbalik untuk melihat Bai Hengchuan di platform tinggi. Wajah Bai Hengchuan berubah, lalu dia tersenyum dan melompat. Wow, Bai Hengchuan turun dari langit dan muncul di udara di depan Su Changge. www.novelringan.com memandang Su Changge dan kelompoknya dengan merendahkan. Dari belakang, penjaga keluarga Bai juga mengikuti. "Sama-sama datang ke jamuan makan, silakan masuk." Bai Hengchuan memberi isyarat sambil tersenyum. "Ibumu mengajarimu untuk bersikap sopan." Su Changge mengerutkan kening dan memarahi, "Cepat, berikan hadiah yang bagus untuk Tuan Huaixu. Aku akan melupakannya, lagi pula, Tuan Fang tidak datang secara pribadi." Bai Hengchuan tersenyum dan menatap Su Changge. Penjaga keluarga Bai di belakang menunjukkan ekspresi yang lebih marah. Kerumunan di lobi semakin terkejut. Su Changge ini berani mengatakan hal seperti itu tentang Bai Hengchuan ketika dia pertama kali datang. Ini adalah patriark pemula di ibu kota utara. Apakah orang ini berani, atau tidak punya otak? Di langit, mata Bai Hengchuan sangat dingin, dan wajahnya berubah. Beberapa detik kemudian, dia tersenyum dan bertanya, "Saya mendengar bahwa Tuan Fang sakit baru-baru ini. Saya tidak tahu apakah situasi sebenarnya seperti rumor. Saya sudah lama mengagumi Tuan Fang. Jika dia baik-baik saja, aku benar-benar ingin bertemu dengannya sekali saja." Mendengar pertanyaan ini, wajah Ouyang Xiuyuan di kerumunan lobi sedikit berubah, dan dia menajamkan telinganya untuk mendengarkan jawaban Su Changge. Huaixu dan Zheng Ze di luar juga melihat ke arah Su Changge. Mereka tidak tahu bagaimana Fang Yu menyuruh Su Changge menjawab pertanyaan ini. Pada saat ini, mata Su Changge tiba-tiba memerah, air mata mengalir, dan dia gemetar karena kesedihan yang luar biasa. "Biar ku beritahu padamu, situasi bos baru-baru ini semakin buruk." Dia berkata bahwa dia bahkan mungkin tidak dapat melakukannya. Dukunglah. Setelah bulan ini, pada titik ini, air mata di matanya mengalir. Ketika Bai Hengchuan mendengar berita itu, dan kerumunan di lobi belakang, mereka semua tercengang. Fang Yu tidak bisa bertahan bulan ini. Fang Yu sedang sekarat. Air mata Su Changge mengalir, dan ekspresinya sangat sedih, seolah-olah Fang Yu telah meninggal dunia. Huaixu dan Zheng Ze di samping memandang Su Changge dengan ekspresi berbeda. Zheng Ze hampir mempercayai pernyataan Su Changge, meskipun dia baru bertemu Fang Yu beberapa hari yang lalu. Tapi mata Huaixu sedikit berkedip, dan dia menebak niat Su Changge. Bai Hengchuan sedikit mengernyit saat dia melihat Su Changge yang menangis. Di antara kerumunan di belakang, Ouyang Xiuyuan dan putranya mengerutkan kening. "Fang Yu akan mati. Apakah ini serius?" "Ayah, kamu mengatakan ini?" Ouyang Chengdao ingin bertanya,
Ouyang Xiuyuan mengangkat tangannya untuk membungkamnya, dan berkata, teruslah awasi. Di sisi lain, ekspresi Lin Zengqiong dan Lin Zengsu berubah. Mereka tidak mengetahui situasi Fang Yu saat ini, mereka hanya mendengar beberapa rumor. Sekarang, Su Changge muncul dan berkata secara langsung bahwa Fang Yu akan baik-baik saja, tapi itu membuat hati mereka berdebar kencang. Di gerbang, Bai Hengchuan perlahan jatuh dari udara dan jatuh di depan Su Changge. Su Changge menyeka air mata di wajahnya, hidungnya merah, dan kemampuan aktingnya sangat luar biasa. Namun saat ini, perasaan batinnya sangat buruk. Perubahan suasana hati agak terlalu cepat. Kelompok orang ini tidak akan mudah mempercayainya. Su Changge sangat sedih di hatinya. Menurut rencananya sebelumnya, setelah dia datang ke rumah Bai, dia perlahan-lahan harus menunjukkan emosi sedih melalui periode komunikasi. Kredibilitas semacam ini lebih tinggi. Lagi pula, orang-orang di depan kita ini bukanlah orang baik dan mukmin. Setiap orang adalah wakil dari keluarga besar dan manusia. Jika Anda ingin menipu orang-orang ini, Anda tidak boleh membuat kesalahan yang terlalu mencolok. Tapi Su Changge tidak menyangka begitu patriark keluarga Bai bertemu, dia langsung bertanya tentang situasi Fang Yu. Begitu pertanyaan ini terjawab, kesedihan harus diungkapkan. Namun penampilan Su Changge agak berlebihan. Sekalipun kamu ingin menangis, kamu harus menangis nanti. Aktingnya rusak. Suasana hati Su Changge sedang buruk. Bai Hengchuan memandang Su Changge, menunjukkan senyuman tipis, dan bertanya, Tuan Fang sangat kuat, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Tuan Su, apakah Anda melebih-lebihkan? Su Changge menundukkan kepalanya sedikit dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Huaixu tiba-tiba berkata, Fang Yu terlalu terburu-buru dalam latihannya, dan dia menjadi iblis, yang menyebabkan serangan balik dan menyebabkan banyak meridian putus. Jika dia ingin menyelamatkan nyawanya, dia bisa melakukannya. Masalahnya adalah, dia tidak ingin hidup seperti ini. Kerumunan di belakang tampak terkejut. Ketika orang lain mengatakan ini, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Namun pembicaranya adalah Huaixu, Ketua Asosiasi Seni Bela Diri, salah satu fosil hidup paling berkualitas di dunia seni bela diri ibu kota utara. Dia tidak perlu berbohong. Tuan Huaixu, kedatangan Anda akan membuat keluarga Bai kami berkembang. Bai Hengchuan tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Huaixu mengangguk dengan lembut. Bai Hengchuan mengangkat kepalanya lagi, matanya sedikit berkedip, dan bertanya, Tuan Huaixu, apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Fang Yu? Saya sudah mengenalnya selama bertahun-tahun, kata Huaixu. Baru-baru ini, ada rumor bahwa Tuan Fang Yu membangkitkan monster haus darah dan menelan dua tetua keluarga Wang, puluhan elit, dan bahkan mengatakan Tuan Fang Yu adalah seorang kultivator jahat. Masalah ini, Bai Hengchuan bertanya, saya di sini hari ini, dan saya tidak ingin berbicara lebih banyak tentang Fang Yu. Huaixu menyela kata-kata Bai Hengchuan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah Bai Hengchuan sedikit berubah, dan dia tersenyum, dan berkata, hehe. Aku ingin bicara lebih banyak, silakan masuk, silakan masuk. Selanjutnya, Su Changge, Huaixu, dan Zheng Ze masuk ke rumah Bai bersama-sama dan datang ke lobi. Begitu memasuki lobi, mereka menjadi titik fokus seluruh lobi. Mata semua orang tertuju pada mereka bertiga. Terutama Su Changge, yang mendapat perhatian paling besar. Bagaimanapun, Fang Yu hendak mengatakannya dari mulutnya. Bai Hengchuan kembali ke platform tinggi. Saat ini, suasana hatinya sedang buruk. Su Changge memaksanya keluar untuk menyambutnya, dan bahkan mengucapkan kata-kata yang menghina tadi. Tapi sekarang, untuk sementara, dia tidak bisa menemukan tempatnya. Karena Huaixu juga ada di sana. Keluarga Bai memang mengirimkan surat undangan ke Asosiasi Budo. Tapi Bai Hengchuan tidak menyangka Huaixu akan datang langsung ke pesta itu. Baginya, ini bukanlah kabar baik. Huaixu saat ini berada di peringkat kedua dalam daftar suci, belum lagi kekuatannya, terutama statusnya. Dengan adanya fosil hidup seperti ini, dia tidak akan berani melakukan banyak hal. Bai Hengchuan menekan rasa tidak senang di dadanya, melepaskan sementara keluarga Lin, dan terus menyelesaikan apa yang harus dia katakan di platform tinggi. 10 menit kemudian, Bai Hengchuan selesai berbicara dan berjalan dari platform tinggi menuju halaman dalam keluarga Bai. Para tamu di lobi pun memulai percakapan bebas. Tetapi karena kedatangan Su Changge dan perkataannya, topik pembicaraan hangat di seluruh lobi saat ini berpusat pada Fang Yu.
Penjahat hebat di ibu kota utara. Hancurkan orang-orang galak dari keluarga teratas dan sekte teratas dengan kekuatan mereka sendiri. Sekarang, pengikutnya bilang dia akan mati. Dikombinasikan dengan rumor sebelumnya dan apa yang dikatakan Huaixu, kredibilitasnya tidak rendah. Huaixu mengatakan bahwa Meridian Fang Yu lebih banyak yang pecah. Bukankah ini sama dengan menjadi sia-sia? Ya, menjadi orang yang tidak berguna, bukan. Su Changge ini benar-benar berani mengatakannya. Jika ini menyebar, Fang Yu memiliki begitu banyak musuh, bukankah dia harus pergi ke pintu untuk menyelesaikan akun? Ini adalah dunia seni bela diri, tidak ada yang akan memberitahumu apa yang adil dan adil. Ada diskusi terus-menerus. Su Changge berdiri di samping Huaixu dan Zheng Ze, tenang dan tenang, tetapi dari waktu ke waktu dia menunjukkan emosi sedih. Setelah beberapa saat, keduanya berjalan mendekati mereka bertiga. Itu adalah Ouyang Xiuyuan dan putranya. Huaixu, kamu sebenarnya datang ke pesta secara langsung, kenapa kamu tidak memberitahuku dulu, kita bisa pergi bersama. Kata Ouyang Xiuyuan sambil tersenyum. Huaixu berkata tanpa ekspresi, aku tidak menyangka kamu akan datang. Hehe, Ouyang Xiuyuan tertawa beberapa kali, menyadari ketidakpedulian di wajah Huaixu, matanya sedikit berkedip. Ouyang Chengdao memandang Huaixu dan bertanya, Guru, saya ingin bertanya, situasi Tuan Fang benar-benar berbahaya. Sebelum Ouyang Chengdao selesai berbicara, dia disela oleh mata dingin Huaixu. Kamu boleh memanggilku dengan nama asliku, tidak perlu memanggilku guru, hanya muridku yang memanggilku guru. Huaixu berkata dengan dingin. Wajah Ouyang Chengdao berubah, dia menundukkan kepalanya dan berkata, maaf, saya hamil. Tuan, saat ini, wajah Ouyang Xiuyuan sudah sedikit muram. Dia bukan orang bodoh, dan ekspresi kesombongannya juga terlihat jelas. Ini adalah keterasingan yang disengaja. Huaixu, izinkan aku berbicara dengan beberapa keluarga Bai dulu, dan kita akan bicara nanti gelombang www.novelringan.com gelombang kata Ouyang Xiuyuan sambil tersenyum. Setelah berbicara, dia membawa Ouyang Chengdao dan berjalan ke halaman dalam Bai keluarga. Huaixu sedikit mengernyit melihat ke belakang ayah dan anak itu pergi. Itu munafik. Zheng Ze di samping tidak bisa menahan diri untuk berkata, ini adalah patriark keluarga Ouyang, cukup biasa. Su Changge berkata selanjutnya kepadanya. Ouyang Xiuyuan dan putranya berjalan pergi, wajah mereka sangat muram. Ayah, sepertinya aku sudah, kata Ouyang Chengdao. Aku mengira dia bukan orang bodoh, berkata dengan dingin, aku hanya tidak menyangka. Karena kamu ingin merobek kulitmu, kamu dapat merobeknya. Ouyang Xiuyuan berkata dengan mata muram, Huaixu memilih untuk berdiri di sisi Fang Yu. Dia ditakdirkan untuk tidak sama dengan kita. Ayah, apakah menurutmu situasi Fang Yu benar? Tanya Ouyang Chengdao. Setelah mendengar pertanyaan ini, Ouyang Xiuyuan sedikit menyipitkan mata tanpa menjawab. Setelah beberapa saat, lobi menjadi hidup kembali. Karena keluarga Wang juga datang. Meski terlambat lama, Wang Mingtong yang diutus oleh keluarga Wang, dan Wang Xinghe tetap menjadi fokus sejak pertempuran dengan Fang Yu. Wajah keluarga Wang menjadi putus asa. Sejak itu, keluarga Wang tidak mengirim siapapun untuk tampil di depan umum. Tapi kali ini, mereka benar-benar datang ke pesta terlebih lagi. Datanglah ke perjamuan keluarga Bai yang baru dipromosikan. Ini adalah pertemuan antara mantan keluarga pertama dan keluarga pertama yang baru. Di antara mereka, ada juga keluarga Lin generasi pertama yang berumur sangat pendek. Ini sangat menarik untuk dilihat.